warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa keperawatan Universitas Tribhuwana Tunggadei Malang akan membuat video tentang penuaan. Perkenalkan, nama saya Yuli. Perkenalkan, Arif Pilih Bujojong. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan Kamaluka. Dan saya Raimundo Senrikus Baksana Dodok. Saya Maria Marni Sinalo. Saya Novita Bani. Dan saya Suprita Baleku. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan teori tentang penuaan. Penuaan adalah hasil akumulasi dan perubahan organisme atau objek karena waktu. Penuaan pada manusia berkaitan dengan proses multidimensionalis fisik, psikologis, dan perubahan sosial. Yaitu penuaan adalah penurunan suhu tubuh dan cairan. Kenapa saya menjelaskan? Menjadi tua itu adalah pasti dan menjadi dewasa itu adalah pilihan. Di sini saya akan menjelaskan 3 perspektif penuaan, yaitu pertama usia psikologis, dan yang kedua usia psikososial, dan ketiga usia sosial. Yang pertama usia biologis, itu kapasitas fungsi sistem organisme, yaitu di mana lansia mengalami perubahan fisiknya, yaitu dari yang muda mengalami perubahan pada saat dia tua. Dan yang ketiga usia psikologis, di mana kapasitas psikologis adaptasinya, yaitu lansia terpengaruh besar terhadap lingkungan dan golongannya, yaitu di mana manusia mengalami 3 golongan, yaitu di mana lansia lebih cenderung kumpul dengan sesama lansia dan tidak mampu beradaptasi dengan yang usia muda. Dan yang ketiga usia sosial, itu perubahan peran dan perilaku sesuai usia manusia, di mana di sini lansia lebih cenderung yang ketiga usia sosial, yaitu perubahan peran dan perilaku sesuai usia manusia, di mana yang lansia lebih cenderung melakukan hal-hal yang tidak berkenan, maksudnya yang macam kekanak-kanakan, yaitu tidak seperti yang masa mudanya lebih dewasa dan lebih cenderung melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sini peran teori dalam memahami penuaan, yaitu landasan dan sudut pandang untuk melihat fakta, menjawab pertanyaan filosofi. Kedua, perawat relevan. Itu di sini ada 4 poin pertanyaan evaluasi, yaitu pertama konsisten secara internal dan logis. Yang kedua dukungan empiris, dan yang ketiga menghadirkan konsep dan kondisi yang dapat dimodifikasi, dan yang keempat mampu membuat perubahan besar. Di antara keempat poin ini akan terpengaruh besar untuk menentukan teori tentang penuaan lansia. Faktor yang mempengaruhi biologis, yaitu ada 2 poin, ya, genetik dan lingkungan, yaitu di sini memiliki persennya, yaitu genetik hanya memiliki 35% pengaruhnya, yaitu, dan lebih besar pengaruh terhadap lingkungan, yaitu 65%, di mana lansia itu terpengaruh besar terhadap lingkungan dan memiliki, dan terhadap genetiknya tidak terlalu. Sosiologis lebih fokus dalam perubahan peran dan hubungan, yaitu adaptasi sosial dalam hidup. Dan di sini ada 3 poin prinsip, yaitu penuaan adalah proses hidup yang panjang, dan yang kedua adalah mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan, dan yang ketiga adalah usia berubah tiap waktu dan dialami secara berbeda oleh hubungan yang berbeda, yaitu di mana setiap individu tidak selalu sama perilaku dan tergantung pengaruh lingkungannya. Dan di sini individu perlu
perlu aktivitas yang tetap untuk mempertahankan usianya, yaitu terhadap lansia perlu aktivitas yang sangat membutuhkan, yaitu olahraga untuk mempertahankan usia supaya badannya tetap sehat dan bugar dan kelihatan tetap sehat, yaitu kepuasan hidup dan konsep diri bertambah. Continue teoris, yaitu ada 3 poin. Respon lansia terhadap penuaan, respon terhadap kejadian hidup sebelumnya, yaitu di mana dia itu memperbandingkan responnya pada saat dia muda dan pada saat dia lansia. Itu yang ketiga, kebiasaan, komitmen, pilihan dan karakteristik personal lainnya yang berkembang selama dewasa dipertahankan, yaitu apa yang menjadi kebiasaannya dia akan dipertahankan pada saat dia lansia. Dan yang ketiga, prediksi terhadap masa lansia, dia akan memprediksi pada saat di mana dia akan memasuki masa lansia. Manusia terdiri dari kelompok-kelompok menurut usianya. Dan yang kedua, dan yang keempat, orang dan peran dalam kelompok ini berubah dan saling mempengaruhi, yaitu tergantung lansia dan masyarakat. Psikologis teoris, yaitu ada 4 bagian bagaimana seseorang berespon terhadap tugas dan perkembangan. Dan yang kedua, dipengaruhi biologi dan sosial luas. Dan yang ketiga, dasar, perkembangan terus berjalan meskipun menua. Dan yang keempat, mekanisme psikologi, adaptasi, memori, kemampuan belajar dan efektif dan motivasi sampai perubahan terhadap dan perkembangan. Moral dan spiritual. Klik. Moral dan spiritual, yaitu ada 3. Spiritualis. Dan yang kedua, perkembangan sebagai pemikir moral dan spiritual, yaitu eksistensi. Dan yang ketiga, manusia bentuk klien dalam krisis hidup, yaitu temukan. Sekian dari video kami mengucapkan terima kasih.